Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fatma Nurul Aida dengan NIM 240641045 dari kelas SD 24B. Di sini saya akan memaparkan materi tentang fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Materi pertama yang akan saya bahas yaitu fonologi. Definisi fonologi. Secara etimologis, fonologi berasal dari dua kata Yunani, yaitu pon yang berarti bunyi dan logos yang berarti ilmu. Maka pengertian barpiah fonologi adalah ilmu bunyi. Fonologi merupakan bagian dari ilmu bahasa yang mengkaji bunyi. Dapat disimpulkan bahwa fonologi adalah bagian dari ilmu bahasa linguistik yang mempelajari suara-suara bahasa, proses terbentuknya, dan perubahan yang terjadi. Jenis-jenis fonologi. Yang pertama, fonetik. Fonetik adalah bidang linguistik yang mempelajari bunyi bahasa, baik itu prosesi terbentuknya dan bagaimana bunyi diterima oleh telinga pendengar, tanpa memperhatikan apakah bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Yang kedua, fonemik. Fonemik adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsi bunyi tersebut sebagai pembeda makna. Istilah fonemik dapat didefinisikan sebagai satuan bahasa terkecil yang bersifat fungsional, artinya satuan fonem memiliki fungsi untuk membedakan. Peran fonologi dalam kajian linguistik. Yang pertama, ada pembentukan makna. Fonologi berfungsi dalam membentuk makna kata melalui perubahan bunyi, misalnya perbedaan bunyi dapat mengubah arti kata, seperti dalam pasangan minimal yang hanya berbeda satu fonem. Yang kedua, ada struktur bahasa. Fonologi mengkaji bagaimana bunyi diorganisasikan dalam sistem bahasa tertentu. Ini mencakup analisis fonem, unit bunyi terkecil yang dapat membedakan makna, dan alopon, variasi fonetik dari fonem, yang membantu memahami distribusi bunyi dalam bahasa. Yang ketiga, ada proses morfofonologi. Dalam pembentukan kata, fonologi berperan dalam proses morfofonologi seperti asimilasi bunyi dan penyesuaian bunyi saat morfem berinteraksi. Ini penting untuk pengajaran bahasa, karena pemahaman fonologi dapat mendukung keterampilan berbicara dan menulis siswa. Yang keempat, identitas sosial dan budaya. Fonologi juga berkontribusi pada identitas sosial melalui aksen dan dialek yang mencerminkan latar belakang budaya penutur. Hal ini menunjukkan bagaimana variasi fonologis dapat memperkuat komunikasi dan interaksi sosial. Yang terakhir, aplikasi praktis. Pemahaman tentang fonologi memiliki aplikasi praktis dalam pengajaran bahasa, teknologi pengenalan suara, dan analisis linguistik yang lebih luas, termasuk sintaksis dan semantik. Materi kedua yang akan saya bahas yaitu morfologi. Definisi morfologi. Secara etimologi, kata morfologi berasal dari kata morf yang berarti bentuk dan kata logi yang berarti ilmu. Jadi, secara harfiah, kata morfologi berarti ilmu mengenai bentuk. Di dalam kajian linguistik, morfologi berarti cabang ilmu bahasa yang mengkaji seluk-beluk bentuk kata dan perubahannya serta dampak dari perubahan itu terhadap arti atau makna. Pada kamus linguistik, pengertian morfologi adalah bidang linguistik yang mempelajari morfem dan kombinasi-kombinasinya, atau bagian dari struktur bahasa yang mencakup kata dan bagian-bagian kata yaitu morfem. Nah, di sini ada jenis-jenis morfem. Sebelum ke jenis-jenis morfem, di sini saya akan menjelaskan morfem. Morfem itu apa sih? Morfem adalah unit terkecil dalam suatu bahasa yang memiliki makna dalam ilmu linguistik. Morfem tidak bisa dibagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil tanpa menghilangkan maknanya. Jenis-jenis morfem itu ada dua. Yang pertama, ada morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas adalah morfem yang tanpa keterkaitannya dengan morfem lain dapat langsung digunakan dalam peraturan. Morfem bebas disebut juga dengan morfem akar, yaitu morfem yang menjadi bentuk dasar dalam pembentukan kata. Disebut bentuk dasar karena belum mengalami perubahan secara morfemis.
Yang kedua, morfem terikat. Morfem terikat adalah morfem yang harus terlebih dahulu bergabung dengan morfem lain untuk dapat digunakan dalam peraturan. Morfem ikat disebut juga morfem afiks. Berdasarkan pengertian tersebut, maka morfem terikat karena morfem ini tidak memiliki kemampuan secara leksikal, akan tetapi merupakan penyebab terjadinya makna gramatikal. Proses morfologi itu apa sih? Proses morfologi adalah pembentukan kata dari sebuah bentuk dasar melalui pembubuhan afiks dalam proses afiksasi, pengulangan atau reduplikasi, penggabungan atau proses komposisi, serta pemendekan atau proses akronimisasi. Proses morfologi yang pertama yaitu proses afiksasi. Proses afiksasi adalah penambahan afiks atau imbuhan pada kata dasar. Yang kedua, proses reduplikasi. Proses reduplikasi adalah pengulangan sebagian atau seluruh kata. Yang ketiga, proses komposisi. Proses komposisi adalah penggabungan dua kata menjadi satu makna baru. Yang keempat, proses konversi. Proses konversi adalah perubahan kelas kata tanpa perubahan bentuk. Nah, selanjutnya ada kedudukan morfologi dalam linguistik. Kajian morfologi berada di antara kajian fonologi dan sintaksis. Sebagai kajian yang terletak di antara kajian fonologi dan sintaksis, maka kajian morfologi itu mempunyai kaitan baik dengan fonologi maupun dengan sintaksis. Keterkaitannya dengan fonologi jelas dengan adanya kajian yang disebut morfonologi atau morfoponemik, yaitu ilmu yang mengkaji terjadinya perubahan fonem akibat adanya proses morfologi. Materi ketiga yang akan saya bahas yaitu sintaksis. Yang pertama ada definisi sintaksis. Kata sintaksis berasal dari bahasa Yunani yang merupakan sun dan tatein, yang artinya mengatur bersama-sama. Sintaksis adalah bagian dari tata bahasa yang mempelajari dasar-dasar dan proses-proses pembentukan kalimat dalam suatu bahasa. Selanjutnya ada hakikat sintaksis. Sintaksis sebagai bagian dari ilmu bahasa mempersoalkan hubungan antar kata dengan satuan-satuan yang lebih besar dalam suatu konstruksi yang disebut kalimat. Fungsi sintaksis. Fungsi sintaksis yaitu peran atau kedudukan suatu kata, frasa atau klausa dalam suatu kalimat berdasarkan hubungan gramatikalnya. Nah, di sini ada contoh sintaksis. Saya mengambil contohnya hanya satu, yaitu saya berangkat dari pukul 7 pagi. Subjeknya saya, predikatnya berangkat, keterangannya dari pukul 7 pagi. Kategori sintaksis yang pertama, nomina atau kata benda. Yang kedua, verba, kata kerja. Yang ketiga, adjektiva, kata sifat. Yang keempat, adverbia, kata keterangan. Yang kelima, numeralia, kata bilangan. Yang keenam, preposisi, kata depan. Yang ketujuh, konjungsi, kata hubung. Yang kedelapan, pronomina atau kata ganti. Materi keempat atau materi terakhir yang akan saya bahas yaitu semantik. Definisi semantik. Kata semantik berasal dari bahasa Yunani sema yang artinya tanda atau lambang. Semantik kemudian disepakati sebagai istilah yang digunakan untuk bidang linguistik yang mempelajari tentang tanda-tanda linguistik dengan hal-hal yang ditandainya. Oleh karena itu, kata semantik dapat diartikan sebagai ilmu tentang makna atau tentang arti, yaitu salah satu dari 3 tataran analisis bahasa, fonologi, gramatika, dan semantik. Jenis-jenis semantik. Yang pertama, semantik behavioris yang menekankan hubungan antara stimulus dan respon dalam konteks lingkungan. Yang kedua, semantik deskriptif yang fokus pada makna kata dalam pemakaiannya saat ini tanpa memperhatikan sejarah maknanya. Yang ketiga, semantik generatif yang melihat struktur semantik sebagai bagian dari struktur dalam bahasa dan dihubungkan dengan struktur luar melalui proses transformasi.
Yang keempat, semantik gramatikal, yang meneliti makna dalam satuan kalimat dan memperhatikan konteks serta hubungan antar unsur gramatikal. Yang kelima, semantik leksikal. Semantik leksikal yang lebih memuaskan pada pembahasan sistem makna yang terdapat dalam kata. Yang keenam, semantik sintaksikal. Semantik sintaksikal yang sasaran penyelidikannya bertumpu pada hal-hal yang berkaitan dengan sintaksis. Yang ketujuh, semantik maksud. Semantik ini yang berkenaan dengan pemakaian bentuk-bentuk gaya bahasa seperti metafora, ironi, litotes, dan lain-lain. Nah, di sini ada contoh semantik. Saya di sini mengambil contohnya hanya satu, yaitu makna idiom. Makna idiom adalah ujaran yang maknanya tidak dapat diramalkan dari makna-makna unsurnya. Contoh kalimatnya, dia menjual gigi. Ini berarti dia tertawa sangat keras, bukan secara harfiah menjual gigi. Kesimpulan dari keempat materi yang sudah saya bahas yaitu fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik merupakan 4 cabang utama dalam kajian linguistik yang saling berkaitan dalam membentuk dan memahami bahasa. Fonologi mempelajari bunyi-bunyi bahasa atau fonem serta fungsinya dalam membedakan makna kata. Morfologi membahas struktur internal kata dan proses pembentukannya melalui morfem sebagai unit terkecil bermakna. Sintaksis berfokus pada aturan penyusunan kata menjadi frasa, klausa, dan kalimat yang sesuai dengan kaidah tata bahasa. Sementara itu, semantik mengkaji makna dari kata frasa dan kalimat serta hubungan makna antar unsur bahasa. Keempat bidang ini bekerja secara terpadu untuk menghasilkan sistem komunikasi yang terstruktur dan bermakna dalam suatu bahasa. Sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.